Halo, selamat malam. Saya Cynthia Wulandari dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Pancasila, saya membuat studi case, yakni dengan judul Korupsi Mempengaruhi Perekonomian Sekolah. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Permasalahan lain yang menyangkut tenaga pendidikan dan kependidikan adalah persebarannya yang tidak merata. Walaupun secara kuantitatif jumlah guru sudah cukup memadai, hal ini mengakibatkan terjadi kekurangan guru di sebagian sekolah, utamanya pada sekolah-sekolah di daerah pedesaan, wilayah terpencil, dan kepulauan yang secara geografis sulit dijangkau. Nah, sebaliknya, terjadi kelebihan guru di sebagian sekolah lainnya, terutama di daerah perkotaan. Selain itu, pemberian tunjangan profesi dan tunjangan khusus sebagai bentuk dari keseriusan pemerintah dalam meningkatkan komitmen dan kesejahteraan guru belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Walaupun menjadi tempat menyemai harapan, realitas yang terjadi di sektor pendidikan juga tidak terlepas dari permasalahan korupsi dari tingkat rendah, mulai dari sekolah sampai pada tingkat birokrasi tinggi. Sebagaimana temuan ICW menyatakan, korupsi di sektor pendidikan di tanah air dilakukan secara berjamaah dan sistemik. Tindakan korupsi sistemik itu diantaranya adalah dalam strategi membiayai didasarkan pada proyek wajib belajar, karena model proyek tersebut memudahkan terjadinya korupsi. Jenis, jumlah, dan pola korupsinya sangat tergantung pada tingkatan atau jenjang penyelenggara. Bahkan beberapa pungutan yang dilarang bagi SD yang menerima dana BOS ternyata masih terjadi, seperti uang ujian, uang ekstrakurikuler, uang kebersihan, uang daftar ulang, dan uang perpisahan murid, guru, dan kepala sekolah. Nah, jadi apa kesimpulannya? Menurut saya kesimpulannya adalah korupsi di sektor pendidikan telah menyebabkan kenaikan anggaran kurang berdampak signifikan terhadap layanan pendidikan karena penyimpangan dan kebocoran anggaran. Kenaikan anggaran pendidikan justru meningkatkan potensi korupsi di sektor pendidikan. Hal ini terjadi karena buruknya tata kelola, sehingga masyarakat terutama dari kelompok miskin harus menanggung beban berkurangnya dana pendidikan. Korupsi juga terjadi akibat rendahnya partisipasi publik dalam penetapan, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan anggaran pendidikan. Desentralisasi pendidikan yang seharusnya mendekatkan pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat bahkan telah memunculkan aktor-aktor korupsi yang baru, terutama pada tingkatan bupati, wali kota, kepala dinas pendidikan, pegawai dinas pendidikan, dan kepala sekolah. Dengan demikian, perlu dilakukan rekonstruksi dalam lembaga pendidikan formal yang merupakan institusi strategis dalam pemberantasan korupsi. Hal itu dapat dilakukan secara paralel bersamaan dengan masuknya muatan materi pendidikan karakter anti korupsi dalam kurikulum. Berikut yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat malam. Dadah.